Tokoh Raka, 32. Pria mapan, berwibawa, dan suami dari Naila. Diam-diam menyimpan sisi gelap dalam hatinya. Naila, 29. Istri Raka, lembut dan penuh kasih. Tak pernah menyangka ada rahasia besar di balik keluarganya. Anindya, 27. Sepupu Naila, cantik, cerdas, tapi memiliki hasrat yang terlarang. Ia sudah lama memendam perasaan pada Raka. Randy, 30. Kakak Naila, sosok protektif yang tak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Hook, bisikan di kegelapan hujan, turun deras malam itu. Raka melangkah perlahan ke lorong rumah besar keluarga istrinya. Matanya menatap satu pintu yang sedikit terbuka. Dari celahnya, bayangan seorang wanita terlihat sedang duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur tipis berwarna gelap. Masuklah, tak ada yang melihat. Suara itu berbisik, menggema di antara gemuruh hujan. Raka menelan ludah, tubuhnya tegang. Ia tahu ini salah, tahu ini tak seharusnya terjadi. Namun, panggilan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan, dan mendapati Anindya berdiri di hadapannya, mata penuh gairah yang sudah lama terpendam. "Jangan menatapku seperti itu, Anin," suaranya terdengar lemah, hampir bergetar. "Kamu datang juga," bisik Anindya, jemarinya menyentuh pipi Raka. "Sudah lama aku menunggu." Jari jemari Anindya bergerak perlahan, menyapu garis rahang Raka. Matanya menatap penuh keyakinan. "Jangan berpura-pura, Raka. Kita berdua sudah terlalu jauh untuk mundur." Raka memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. "Ini salah, Anin. Aku suami Naila, sepupumu." Anindya tersenyum miring, melangkah lebih dekat hingga hanya beberapa inci yang memisahkan mereka. "Dan kau juga iparku, suami dari sepupuku sendiri. Ironis, bukan?" Raka seharusnya pergi. Ia tahu konsekuensinya. Jika ketahuan, keluarganya hancur. Naila, wanita yang telah menemaninya dalam suka dan duka, akan terluka tak termaafkan. Namun, panas tubuh Anindya begitu dekat, begitu nyata, dan yang lebih parah, begitu menggoda. Anindya tak menunggu lebih lama. Jemarinya merayap ke belakang leher Raka, menariknya mendekat. Bibir mereka hampir bersentuhan saat suara langkah kaki terdengar dari luar. Raka langsung terdorong ke belakang, napasnya memburu. Anindya tersenyum geli melihat ekspresi paniknya. "Takut?" bisiknya. Pintu diketuk pelan. "Anin, kamu masih bangun?" Suara itu milik Randy. Jantung Raka berdegup keras. Jika kakak iparnya tahu ia ada di kamar Anindya larut malam seperti ini, segalanya akan berakhir sebelum dimulai. Anindya dengan santai menarik selimut dan berbaring di ranjang. "Aku sudah mau tidur, Kak," sahutnya santai. Hening. "Kenapa pintunya dikunci?" tanya Randy curiga. Raka mengutuk dalam hati. Kapan Anindya mengunci pintu? "Ah, mungkin karena angin. Tadi aku lupa." Anindya bangkit, berjalan ke pintu, lalu membukanya sedikit. "Ada apa, Kak?" Randy menatap ke dalam kamar. Mata elangnya menyapu ruangan, mencari sesuatu. Raka berdiri diam di balik lemari besar, menahan napas, berharap kegelapan cukup menyamarkan sosoknya. "Kamu tidak melihat Raka?" Anindya mengangkat alis. "Suami Naila? Buat apa dia ke sini?" Tanyanya polos. Randy menghela napas, menggaruk tengkuknya. "Tadi aku ke dapur, gelasnya masih ada di meja, tapi orangnya nggak ada. Aku pikir mungkin dia ke sini." Anindya menggeleng. "Enggak, Kak. Mungkin dia sudah kembali ke kamar Naila." Randy menatapnya tajam, lalu mendekat ke dalam kamar, seakan ingin memastikan sesuatu. Dari tempat persembunyiannya, Raka bisa melihat rahang kakak iparnya mengeras. Pria itu memang terkenal protektif. Jika Randy sampai mencium gelagat aneh, mereka bisa tamat. "Ya sudah, kalau gitu tidur sana." Randy berbalik dan menutup pintu, meninggalkan ketegangan yang belum reda.
Anindya tersenyum menggoda ke arah Raka yang masih berdiri kaku. Kau lihat, aku bisa menyembunyikanmu dari siapapun. Raka menelan ludah, ini semakin berbahaya. Tapi yang lebih parah, ia tak ingin berhenti. Raka keluar dari persembunyiannya begitu suara langkah Randy menghilang di lorong. Dadanya masih naik turun, bukan hanya karena ketegangan, tapi juga karena sesuatu yang lebih gelap, hasrat yang mulai menguasainya. Kamu gila, bisiknya tajam, menatap Anindya yang masih berdiri santai, bibirnya melengkung penuh kemenangan. Anindya berjalan perlahan, mengitari Raka, seperti pemangsa yang baru saja menjebak buruannya. Kalau aku gila, berarti kamu juga. Kau tetap di sini, kan? Raka ingin menyangkal. Ingin mengatakan bahwa ini adalah kesalahan. Tapi tubuhnya berkata lain. Detak jantungnya menggila saat Anindya mendekat, cukup dekat, hingga ia bisa merasakan hembusan napas wanita itu di kulitnya. Berhenti Aninsaran. Suara Raka terdengar lebih seperti rintihan daripada peringatan. Kalau aku berhenti, kau pasti akan menyesal. Anindya menyentuh dada Raka, menelusuri otot-ototnya yang tegang. Aku tahu kau menginginkannya, dan itu benar. Tanpa bisa dicegah, Raka meraih pinggang Anindya, menariknya kasar. Bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang penuh dengan rasa bersalah, gairah yang selama ini ditahan, dan dosa yang tak terelakkan. Tangannya menyelinap ke belakang leher Anindya, mendekapnya erat, sementara wanita itu mengerang pelan di antara ciuman mereka. Gaun tidurnya yang tipis nyaris tak berfungsi sebagai penghalang, membiarkan panas tubuhnya meresap ke dalam kulit Raka. Raka seharusnya berhenti. Ini bukan sekadar godaan, ini adalah kehancuran. Tapi ia sudah melewati batas. Mereka berdua telah jatuh ke dalam jurang yang tak mungkin didaki kembali. Matahari menyelinap masuk melalui celah-celah tirai. Raka terbangun dengan kepala berat, jantungnya masih berdegup kencang saat ia menoleh ke samping. Anindya masih tertidur, wajahnya begitu damai, seolah tak ada dosa yang telah mereka lakukan semalam. Sial! Raka buru-buru bangkit, mengenakan kembali kemejanya dengan gerakan panik. Jika seseorang melihatnya keluar dari kamar ini, tamat riwayatnya. Namun, sebelum ia bisa melangkah, suara ketukan keras menggema di pintu. Anin bangun, sarapan Raka membeku. Itu suara Naila. Anindya menggeliat malas, lalu menatapnya dengan seringai kecil. Mau keluar lewat mana, sayang? Bisiknya. Raka mencengkeram rambutnya, jantungnya berdentum di dadanya. Ia terjebak. Suara ketukan semakin keras. Anin, kamu di dalam? Suara Naila terdengar lebih mendesak. Raka menahan napas, jantungnya berdebar kencang, seakan ingin meledak. Pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Tidak ada jendela di kamar ini yang cukup besar untuk ia panjat keluar. Anindya, di sisi lain, hanya tersenyum, menikmati kepanikan Raka. Ia bangkit perlahan, tubuhnya yang masih terbungkus gaun tidur, tipis bergerak, dengan anggun menuju pintu. Duduk di situ, bisiknya pada Raka sambil menunjuk sisi ranjang yang tersembunyi dari pandangan pintu. Raka menggeleng cepat. Aku harus keluar dari sini. Dan ketahuan? Anindya menyeringai. Percaya saja padaku. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu sedikit. Naila berdiri di luar dengan wajah sedikit kusut. Kok lama banget? Anindya menahan pintu dengan bahunya. Cukup terbuka untuk berbicara, tapi tidak cukup lebar untuk Naila melihat ke dalam. Aku ketiduran, maaf. Naila menatapnya curiga. Kamu nggak apa-apa, mukamu merah. Anindya tertawa kecil. Baru bangun, Kak. Ada apa? Raka nggak ada di kamar. Aku bangun, dia sudah nggak ada. Raka yang bersembunyi di sisi tempat tidur menahan napas lebih keras. Anindya berusaha menahan senyumnya. Mungkin dia lagi di luar. Udara pagi di villa ini sejuk loh. Naila menghela napas, jelas merasa janggal. Ya udah, aku cari di bawah. Saat langkah kaki Naila mulai menjauh,
Raka menghembuskan napas panjang. Ia memandang Anindya dengan campuran rasa bersalah dan kekesalan. "Sialan kamu," desisnya. Anindya hanya tertawa. "Kamu aman kan?" Tapi di dalam hati, Raka tahu ia sedang menggali lubang yang semakin dalam. Setelah berhasil keluar dari kamar Anindya tanpa ketahuan, Raka menghabiskan waktu di taman villa, mencoba menenangkan pikirannya. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, menatap kosong ke kejauhan. Ia mencintai Naila, bukan? Tapi kenapa perasaan ini begitu kuat setiap kali Anindya ada di dekatnya? Masih memikirkan tadi malam? Raka tersentak. Anindya sudah berdiri di sampingnya, masih mengenakan gaun tidur itu, hanya ditutupi oleh kardigan tipis. "Gila kamu, seseorang bisa lihat kita," desis Raka, melirik ke arah villa. Anindya mengangkat bahu. "Biarkan saja, bukankah itu bagian dari keseruannya?" Raka menoleh menatapnya tajam. "Ini bukan permainan, Anin. Kalau ketahuan, kita hancur." Anindya tersenyum miring, lalu duduk di sampingnya. "Aku nggak peduli." Raka menggeleng, mencoba menguatkan diri. "Aku harus berhenti." Anindya menatapnya lama. Lalu, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Kalau bisa, kenapa kamu belum pergi?" Dan Raka tidak punya jawaban. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa berhenti. Raka menghabiskan sepanjang hari mencoba menghindari Anindya. Ia menghabiskan waktu bersama Naila, mencoba menenangkan pikirannya, seolah kebersamaan dengan istrinya bisa menghapus dosa yang baru saja ia lakukan. Tapi setiap kali ia bertemu tatapan Anindya, entah itu di meja makan atau di taman belakang, ia tahu semuanya belum berakhir. Sore itu keluarga berkumpul di teras villa menikmati teh dan camilan. Randy duduk di seberang Raka, berbicara santai dengan Naila tentang pekerjaan, sementara Anindya duduk di samping mereka, memainkan cangkir tehnya dengan santai. Tiba-tiba, kaki Anindya bergerak di bawah meja, menyentuh betis Raka dengan lembut. Raka terdiam. Ia menegang, mencoba bersikap biasa. Tapi sentuhan itu semakin naik ke pahanya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Naila tiba-tiba, menatap suaminya yang tampak gelisah. Raka tersentak, buru-buru menarik diri dari perangkap Anindya. "Nggak apa-apa, cuma kepikiran kerjaan." Raka tersentak, buru-buru menarik diri dari perangkap Anindya. "Nggak apa-apa, cuma kepikiran kerjaan." Anindya hanya tersenyum kecil, menyesap tehnya tanpa dosa. Malamnya, Raka berusaha tidur di samping Naila, tapi pikirannya berantakan. Tubuhnya masih bisa merasakan sentuhan Anindya, bisikannya di telinga, tatapan penuh godaan itu. Ia harus menghentikannya. Harus. Tapi ketika ia keluar kamar untuk mengambil air, ia melihat bayangan di lorong. Anindya berdiri di sana, hanya mengenakan kimono sutra yang terbuka sedikit di bagian depan. "Kita perlu bicara," bisiknya. Raka menelan ludah, menatap kamar Naila di belakangnya, lalu kembali menatap Anindya. Satu langkah lagi dan tak akan ada jalan kembali. Tapi ia tetap melangkah. Lorong villa sunyi. Satu-satunya suara hanyalah deru napas Raka yang semakin berat saat ia berdiri di depan Anindya. Pikirannya berteriak untuk mundur, tapi tubuhnya bergerak maju. "Anin, kita nggak bisa terus begini," bisiknya, meski suaranya lebih terdengar seperti sebuah permohonan yang tak ingin dikabulkan. Anindya tersenyum tipis, lalu tanpa bicara, ia meraih tangan Raka dan menariknya masuk ke dalam kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap Raka penuh arti. "Kamu bilang kita nggak bisa terus begini," gumamnya, tangannya mulai membuka ikatan kimono yang melekat di tubuhnya. "Tapi lihat di mana kita sekarang." Kimono itu melorot, memperlihatkan bahunya yang telanjang, dan Raka kehilangan kendali. Ia mendekat, menekan tubuh Anindya ke dinding, menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menyapu bibirnya dengan ciuman yang rakus
dan penuh dosa. Tangan Anindya mencengkeram rambut Raka, tubuh mereka semakin menyatu dalam kesalahan yang tak mungkin diperbaiki. Tapi di tengah badai gairah itu, suara ketukan terdengar. Brak, Raka dan Anindya sama-sama membeku. Anin? Suara itu menggema di luar pintu, penuh amarah. Itu suara Randy. Raka mundur selangkah, jantungnya berdetak tak karuan. Anindya buru-buru merapatkan kimono, tapi itu sudah terlambat. Ketukan berubah menjadi gedoran keras. Anindya, aku tahu kamu di dalam. Raka mencari jalan keluar, tapi tak ada. Jendela terlalu sempit, lemari terlalu mencolok. Lalu pintu terbuka dengan kasar. Randy berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kemarahan dan tatapannya langsung jatuh ke sosok Raka yang berdiri di kamar adiknya, dengan rambut acak-acakan dan napas tersengal. Mata Randy menyipit tajam. Apa yang lo lakukan di sini? Raka membuka mulut, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Anindya mencoba bertindak santai, tapi tangan Randy sudah mengepal. Jangan bilang gua harus pura-pura nggak lihat ini, desisnya. Suasana menegang, Randy melangkah maju, bahunya menegang penuh kemarahan. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, tinjunya melayang, menghantam wajah Raka dengan keras. Raka terhuyung ke belakang, mencium rasa darah di lidahnya. Tapi itu bukan yang terburuk, karena di belakang Randy berdiri Naila, dan mata istrinya dipenuhi dengan keterkejutan, kepedihan, dan kehancuran. Waktu terasa berhenti. Raka menatap Naila dengan dada berdegup keras, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, kenyataan menamparnya lebih keras daripada tinju Randy. Naila berdiri di ambang pintu, tubuhnya membeku. Mata indah yang selalu menatap Raka dengan cinta kini dipenuhi keterkejutan dan luka yang dalam. Bibirnya terbuka sedikit, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Anindya melirik ke arah Naila, lalu ke Raka. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya goyah. Nah, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, suara Raka serak, bahkan terdengar begitu konyol. Karena jelas, ini memang seperti yang Naila pikirkan. Randy menatap adiknya dengan rahang mengeras. Lo tega ya, suaranya bergetar marah. Naila istri lo Raka, sepupu lo sendiri Anin. Lo tahu nggak apa yang lo lakuin? Air mata mulai menggenang di mata Naila. Dengan suara lirih, ia berkata, sejak kapan? Raka tak bisa menjawab. Naila melangkah mundur. Tangannya gemetar saat ia menutup mulut, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Aku pikir kamu mencintaiku. Suara Naila hampir tak terdengar, tapi pukulannya lebih menyakitkan dari tinju manapun. Nai, aku, plak. Tamparan itu mendarat tepat di pipi Raka, bukan dari Randy, tapi dari Naila. Air mata kini jatuh dari matanya, dan Raka ingin mati saat itu juga. Aku nggak mau lihat kamu lagi, bisiknya. Kamu bukan suamiku, kamu bukan orang yang aku cintai. Tanpa menunggu jawaban, Naila berbalik dan pergi. Dan saat itu, Raka tahu, segalanya sudah berakhir. Suasana di villa berubah menjadi neraka. Naila mengemasi barang-barangnya dalam diam. Randy berusaha menahan amarahnya. Sementara Anindya hanya duduk di kamarnya, wajahnya tanpa ekspresi. Raka mencoba bicara dengan Naila berkali-kali, tapi setiap kali ia mendekat, istrinya menjauh. Raka mencoba bicara dengan Naila berkali-kali, tapi setiap kali ia mendekat, istrinya menjauh. Aku akan pulang lebih dulu, kata Naila singkat saat akhirnya ia menatap Raka untuk terakhir kali. Aku akan urus perceraian kita setelah ini. Kata cerai menghantam Raka lebih keras dari apapun. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, tapi ia tahu tak ada yang bisa membenarkan pengkhianatannya. Saat Naila pergi, ia merasa seperti kehilangan segalanya. Anindya mendekat, menyentuh bahunya. Kita masih punya satu sama lain, Raka, bisiknya. Tapi kali ini Raka menepis tangannya.
Karena akhirnya ia sadar, yang ia dapatkan dari dosa ini bukanlah kebahagiaan, hanya kehancuran. Hari-hari setelah kepulangan dari villa terasa seperti siksaan bagi Raka. Naila benar-benar pergi, membawa serta semua barang-barangnya dan juga hatinya. Ia tak lagi mengangkat telepon Raka, tak membalas pesan, bahkan keluarga Naila menolak berbicara dengannya. Rendi pun tak kalah marah. Ia mengirim pesan terakhir sebelum memblokir nomor Raka. "Gua nggak punya saudara ipar macam lo. Jangan pernah datang ke keluarga kita lagi." Dan Anindya? Wanita itu masih berusaha menghubunginya. Tapi Raka mulai menjauh. Ia baru sadar apa yang selama ini terasa seperti gairah, seperti cinta yang terlarang, sebenarnya hanyalah ilusi. Begitu semuanya hancur, yang tersisa hanyalah kekosongan. Tapi semuanya belum berakhir. Karena suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir ini sudah selesai?" Raka menatap layar ponselnya lama. Jantungnya berdetak kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Ia mencoba mengabaikannya, tapi beberapa hari kemudian, pesan-pesan serupa terus berdatangan. "Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pikir kamu bisa lari dari semua ini? Tunggu saja, balasannya akan datang." Raka mulai merasa paranoid. Ia merasa diawasi. Apakah Rendi yang mengirim ini? Atau mungkin Naila? Atau seseorang yang lebih berbahaya? Ia mencoba menghubungi Anindya, tapi nomor wanita itu sudah tidak aktif. Saat ia mendatangi apartemennya, tetangga bilang Anindya sudah pergi beberapa hari lalu tanpa memberitahu siapapun, menghilang. Dan itu semakin membuat semuanya terasa lebih aneh. Hingga suatu malam, saat ia pulang ke apartemen, ia menemukan sesuatu di depan pintunya. Sebuah amplop coklat, dengan satu foto di dalamnya. Foto dirinya dan Anindya di villa. Dan di belakangnya, tertulis dengan tinta merah, "Bayar harga dari dosamu." Raka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jari-jarinya gemetar saat menggenggam foto itu. Siapa yang mengirim ini? Ia menoleh ke kanan dan kiri lorong apartemennya. Sunyi. Tak ada siapapun, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar pesan ancaman, ini adalah bukti. Seseorang tahu. Dengan tangan gemetar, ia meremas foto itu, lalu bergegas masuk ke dalam apartemen. Mengunci pintu dengan cepat. Pikirannya berputar. Jika ini perbuatan Rendi, pasti ia sudah langsung menyerangnya. Jika Naila, mungkin ia akan menghadapinya dengan tangisan dan amarah. Tapi ini terasa lebih berbahaya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Sudah lihat hadiahku? Ini baru permulaan." Raka menelan ludah. Tangannya mengetik cepat. "Siapa ini?" Balasannya datang hampir seketika. "Seseorang yang tahu semua dosa kotormu." Raka tak bisa tidur malam itu. Ia merasa waspada. Setiap suara kecil di luar kamarnya membuatnya melompat. Paginya, ia pergi ke seorang teman lama, Bimo, yang bekerja di bidang IT dan keamanan digital. "Aku butuh bantuan," katanya tanpa basa-basi. Bimo menatapnya curiga. "Bantuan macam apa?" Raka menyerahkan ponselnya, memperlihatkan pesan-pesan misterius itu. Bimo menyipitkan mata, lalu mulai mengetik cepat di laptopnya. "Aku coba lacak IP pengirimnya." Raka menunggu dengan cemas, tangannya mengepal di atas meja. Beberapa menit kemudian, Bimo mengangkat wajah. "Ini aneh," gumamnya. Raka menegang. "Kenapa?" Bimo menoleh padanya, wajahnya berubah serius. Lokasi pesan ini berubah-ubah, seperti seseorang sengaja membuatnya tak bisa dilacak. Raka merasakan ketakutan menyelinap ke dadanya. "Jadi, ini bukan orang biasa?" Tanyanya pelan. Bimo menggeleng. "Sepertinya tidak." Dan saat itu, Raka sadar. Apapun yang terjadi, ini bukan sekadar tentang perselingkuhan. Seseorang mengawasinya, dan mereka menginginkan sesuatu darinya. Satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak adalah Anindya. Tapi ia menghilang.
Raka mencoba mencari tahu keberadaannya, menghubungi teman-temannya, tapi tak ada yang tahu kemana perginya wanita itu. Sampai akhirnya, ia mendapatkan satu petunjuk. Seorang teman lama Anindya mengirim pesan, hanya berisi satu alamat. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Dengan hati-hati, Raka pergi ke sana malam itu. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip samar. Rumah itu tampak gelap dan sunyi, tapi pintunya sedikit terbuka. Dengan napas tertahan, Raka melangkah masuk. Dan di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dinding-dinding rumah dipenuhi foto-foto dirinya. Foto-foto saat ia bersama Naila, saat ia bersama Anindya, bahkan foto-foto dirinya di kantornya, di rumahnya. Seseorang telah mengawasinya selama ini. Lalu, dari dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar. Seseorang ada di sana. Dan ini bukan lagi tentang dosa. Ini tentang hidup dan mati. Jantung Raka berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia menelan ludah, matanya menelusuri dinding yang dipenuhi foto-fotonya. Foto dirinya bersama Naila, bersama Anindya. Bahkan foto dirinya sendirian, di tempat-tempat yang seharusnya tak ada orang lain yang tahu. Lalu suara langkah itu berhenti, sunyi. Raka menahan napas. Tangannya perlahan merogoh ponsel di sakunya, mencoba menyalakan senter. Tapi tiba-tiba, suara lirih menggema dari kegelapan. "Kamu akhirnya datang juga, Raka." Suara itu, suara perempuan, suara yang ia kenal. Seketika lampu di dalam rumah menyala, membuat Raka menyipitkan mata. Dan di sana berdiri seseorang yang selama ini ia cari, Anindya. Anindya berdiri di ambang pintu sebuah ruangan kecil di dalam rumah tua itu. Tapi ia tak seperti biasanya. Rambut panjangnya berantakan, matanya sembab, wajahnya tampak lebih pucat. Tapi yang membuat Raka merinding adalah senyumannya. Senyum yang sama seperti malam itu di villa. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih berbahaya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Anin?" Suara Raka terdengar tegang. Anindya berjalan perlahan, melewati dinding yang dipenuhi foto-foto Raka, lalu berhenti di depannya. "Kamu pikir ini hanya soal kita?" bisiknya. Raka mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Anindya terkekeh, lalu mengangkat satu amplop coklat dan menyerahkannya pada Raka. "Tidak hanya aku yang memperhatikanmu, Raka," katanya pelan. Dengan ragu, Raka membuka amplop itu, dan saat ia melihat isinya, tubuhnya membeku. Di dalamnya ada foto lain, foto dirinya. Tapi kali ini bukan bersama Anindya, melainkan foto dirinya bertemu seseorang yang bahkan ia sendiri tak ingat kapan bertemu. Seseorang yang sudah mati. Raka menatap foto itu dengan napas tercekat. "Ini? Apa maksudnya, Anin?" Suaranya serak. Anindya hanya tersenyum kecil. "Kamu pikir aku satu-satunya yang bermain rahasia denganmu?" Ia berjalan mendekat. Jari-jarinya meluncur pelan ke dada Raka, lalu berbisik, "Ada seseorang yang ingin kamu membayar lebih dari sekadar dosa perselingkuhan, Raka." Raka menatapnya dalam-dalam. "Siapa yang mengirim foto ini?" Anindya menghela napas pelan, lalu menatap Raka dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku nggak tahu." "Kamu bohong," desis Raka. Anindya tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya menghilang lebih cepat. "Percaya atau tidak, aku juga terjebak dalam permainan ini." Raka menegakkan bahu. "Jadi siapa yang mengawasi kita?" Anindya menatapnya dengan mata yang sedikit gemetar. "Aku tidak tahu pasti." Tapi sebelum Raka bisa bertanya lebih jauh, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Jangan percaya siapapun, termasuk dia." Dada Raka semakin sesak. Ini bukan hanya perselingkuhan yang terbongkar. Ini sesuatu yang lebih besar. Seseorang sedang mempermainkannya, dan ia tak tahu bagaimana cara keluar dari jerat ini. Raka menatap layar ponselnya. "Jangan percaya siapapun,"
termasuk dia. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke kepalanya. Ia mendongak, menatap Anindya yang masih berdiri di depannya dengan senyum tipis yang semakin terlihat aneh. Siapa yang mengirimi pesan ini? Jika Anindya bukan dalangnya, lalu siapa? Kita harus pergi dari sini. Raka akhirnya berkata, memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam amplop. Anindya mengangkat alis. Pergi kemana? Ke tempat aman. Anindya terkekeh. Kamu pikir masih ada tempat aman, Raka? Seseorang mengawasi kita, mengendalikan permainan ini. Kamu kira kita bisa kabur? Raka menatapnya tajam. Kalau kita diam saja, kita hanya jadi bidak. Anindya mendesah, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi kalau kita pergi, kita harus hati-hati, karena aku yakin mereka sedang mengawasi kita sekarang. Saat itu juga, ponsel Raka kembali bergetar. Tapi kali ini bukan pesan, melainkan sebuah foto. Foto dirinya dan Anindya diambil dari luar rumah ini. Seseorang sedang mengintai mereka. Sekarang, Raka langsung bergerak menarik tangan Anindya. Kita harus keluar sekarang. Mereka berlari keluar dari rumah tua itu. Udara malam menusuk kulit, angin berdesir di antara pepohonan. Jalanan gelap dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Tapi sesuatu terasa salah. Raka bisa merasakannya, tatapan yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mereka menuju mobil Raka yang diparkir tak jauh dari sana. Saat Raka hendak membuka pintu, sesuatu bergerak di sudut matanya.